Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari yang luar biasa ini, kita bisa bertemu dan bertatap muka di program acara Bincang Inspiratif Unik TV, yang alhamdulillah kita sudah kedatangan tokoh di antara kita semua yang sangat luar biasa, Bapak Iwan Chandra Gautama SERM, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Pesawaran. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini beliau ini sangat menginspirasi, dan kita akan berbincang-bincang tentang inovasi BPKAD dalam rangka meningkatkan pelayanan berkualitas tinggi. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut tentang hal-hal yang menginspirasi untuk kita semua, khususnya masyarakat Pesawaran, tentu Bang, tak kenal itu maka tak sayang. Tak sayang itu jelas, tentu tak akan cinta. Nah, maka biar sayang dan cinta ini maka harus ta'aruf. Monggo Bang, bisa berta'aruf dengan masyarakat Pesawaran yang hari ini menanti-nanti kita semua. Baik, terima kasih Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya Bun. saya Iwan Chandra Gautama selaku pada saat ini diamanai oleh Bapak Bupati Pesawaran, tugas selaku Kepala Bidang Anggaran di BPKAD Kabupaten Pesawaran. Yaitu mungkin sekilas perkenalan kita. Dan kebetulan memang saya bertugas di Kabupaten Pesawaran ini sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Yang sebelumnya saya bertugas di Kabupaten Selatan dari tahun 2000 sampai tahun 2008. Mungkin itu perkenalan kita tentang saya ya. Ya, alhamdulillah, artinya dengan jabatan hari ini di bidang anggaran ini memang dari 2008 hingga saat ini tentunya ini kan sudah matang atau ngontok kering di bidang anggaran mungkin tentang BPKAD. Lalu sekian lama ini dari sebelum Kabupaten Pesawaran mandiri atau mekar menjadi kabupaten resmi sudah bergelut di bidang, tentunya di bidang anggaran atau BPKAD ini, tentunya kan ada suka duka selaku kepala bidang anggaran. Ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Pesawaran, apa sih suka dukanya? Ya, memang betul sekali ya, namanya suka dan duka itu kan ibarat dua sisi mata uang yang memang tidak bisa dipisahkan. Iya. Ada positif, ada negatif. Iya. Ada suka, ada duka. Ya. Kebetulan memang sukanya saya kan memang selaku kepala bidang anggaran itu kan memang kami selaku ASN berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ya. 2014, jadi undang-undang tentang ASN, bahwa kami selaku ASN itu mempunyai fungsi selaku pelaksana kebijakan publik ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya, dan kedua ya melaksanakan pelayanan publik ya, kemudian yang secara profesional ya dan berkinerja tinggi ya, dan yang ketiga selaku pemersatu bangsa ya, pemersatu kesatuan bangsa. Nah, tentunya selama mengabdi sebagai abdi negara di Kabupaten Pesawaran terutama, sudah barang tentu kami merasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia dalam bentuk amanah pekerjaan ini, karena kami merasa diri kami ada manfaatnya bagi orang lain, sebagaimana sunnah Nabi Muhammad ya, sebagaimana salah satu hadis ya, orang ya, sebagai pedoman kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, inilah salah satu bentuk suka yang saya rasakan selama menjabat sebagai kepala bidang di kepala bidang anggaran di Kabupaten Pesawaran. Dan yang menjadi dukanya juga dalam proses pelaksanaan tugas itu ya, tentunya juga namanya pelaksanaan tugas, tentunya dukanya diantaranya juga ada terkendala dengan hal-hal yang berkaitan dengan sarana yang terbatas, ya, kemudian sumber daya manusia, dan keterlibatan stakeholder terkait dengan pelaksanaan tugas, ya, yang memiliki dinamika yang berbagai dan bergejolak macam rupa. Tapi
tapi tentunya hal itu apabila kita sadari sebagai bagian daripada proses dan proses dalam melaksanakan tugas yang kita anggap itu bernilai pahala, maka sehingga dukanya itu kita anggap bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya luar biasa. Iya. Betul. Nah, terus Pak, tentunya kan di BPKAD itu banyak bidang-bidang. Nah, kalau tugas khususnya atau tugas pokoknya Abang ini di bidang anggaran ini, tugas utamanya itu apa? Ya, baik ya. Memang di bidang saya selaku kepala bidang anggaran ini kan merupakan bawahan langsung dari kepala BPKAD Kabupaten Sawaran yang saat ini dipimpin oleh Bapak Rosarijal. Yang memang diantaranya tugas kami di bidang anggaran membantu beliau dalam hal merumuskan ya kebijakan-kebijakan teknis di bidang anggaran, kemudian menghimpun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di bidang anggaran terkait dengan program kegiatan yang telah ditetapkan oleh kepala badan pedomani peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya. Itu ya, dan kebetulan memang saat ini saya nih bajunya agak beda ini. Kebetulan saya hari ini kan hari Selasa. Harusnya pakai baju hitam baju coklat ya, warna kaki ya. Kebetulan saya pakai baju hitam putih dan bergaris hitam. Ini saya saat ini memang masih menjalani tugas yang diamanahkan dan perintah Bupati untuk mengikuti diklat PKA namanya, pendidikan kepemimpinan administrator, yang merupakan amanat dari Permenpan nomor tahun 2019. Nah, itulah yang menjadi saya makanya hari ini sedang pakai baju yang terputih nih. Tidak sesuai jadwal gitu ya? Iya, nggak kebanyakan seperti teman-teman yang lain. Artinya kalau mendapatkan tugas khusus dari Bapak Bupati, ya, tentunya ini kan gunanya hanya untuk meningkatkan inovasi sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Nah, tentu ini inovasi yang mau digalakkan ini seperti apa? Yang tentunya inovasi ini yang dinanti oleh masyarakat Pesawaran, dinanti oleh SKPD yang ada, agar dari desa sampai kabupaten itu sudah tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Ya baik ya, memang saya sih selaku kepala bidang anggaran dan sebagai salah satu peserta PKA di BPSDM pada tahun 2022 di Lampung. Ini memang ada salah satu tugasnya adalah membuat suatu aksi perubahan yang memang bisa dilakukan dan diterapkan di BPKAD itu sendiri agar membuat satu layanan inovasi. Dan dalam kesempatan ini saya mencoba mengangkat sebuah aplikasi atau inovasi dalam bentuk aplikasi, yaitu sistem informasi, koordinasi dan evaluasi perencanaan anggaran perangkat daerah atau lebih mudah disebut disingkat dengan kalimat SIKEPAT. Nah, SIKEPAT ini dalam rangka mendukung apa yang menjadi visi dan misi kepala daerah, dan yaitu lebih pada misi pertama Bapak Bupati, yakni mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berkinerja tinggi. Kalau boleh tahu nih Bang, SIKEPAT ini memang produk dari pemerintah pusat, provinsi, atau memang ini benar-benar inovasi dari pemerintah kita yang hari ini diwakili oleh Pak Bupati pada umumnya dan pada khususnya yang diwakili oleh Abang Iwan? Ya, baik ya. Aplikasi SIKEPAT ini memang merupakan salah satu bentuk inovasi yang kami lakukan di bidang anggaran, karena memang inovasi ini kami anggap dibutuhkan karena memang saat ini kan banyak sekali perubahan-perubahan regulasi yang begitu cepat sehingga membutuhkan suatu proses inovasi dalam rangka untuk mengantisipasi agar bisa segera dipahami oleh seluruh stakeholder, terutama para pejabat perencanaan yang ada di Kabupaten Sawaran. Ini berangkat dari terbitnya PP nomor 12 tahun 2019 yang merupakan peraturan pengganti
dari PP 58 tahun 2005 yang merupakan aturan teknis atas amanat Undang-Undang 32 tahun 2004. Nah, maka PP 12 ini merupakan peraturan yang merupakan tindak lanjut atas amanat dari ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yakni PP 12 itu sendiri. Kemudian diikuti lagi dengan perubahan regulasi yang lain. Kementerian Dalam Negeri saat itu menerbitkan satu peraturan yang bernama PP Nomor 90 tentang nomenklatur yang harus diikuti oleh seluruh perangkat daerah di seluruh Indonesia dalam menyusun anggaran, perencanaan dan keuangannya, harus mempedomani ketentuan PP Nomor 90 tersebut. Kemudian terbit lagi PP Nomor Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SPD, yang dimana dalam aplikasi ini mengintegrasikan proses perencanaan dan keuangan menjadi satu kesatuan, sehingga tidak lagi terpisah antara proses perencanaan dan proses penganggaran. Dan memang amanat dari PP 12 itu sendiri minimal dalam kurun waktu 2 tahun peraturan itu harus dilaksanakan. Maka kita Kabupaten Sawarna sesuai dengan arahan Bapak Bupati seluruh kepala daerah, kita semenjak tahun 2021 sudah mulai menggunakan aplikasi SPD. Namanya aplikasi SPD juga. Ya, SPD ini merupakan aplikasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kabupaten Sawarna di seluruh Indonesia. Yang dipergunakan oleh seluruh pemerintah daerah, yang merupakan sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri dan servernya juga, dan terpusat servernya berada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini merupakan satu terobosan dalam proses perencanaan anggaran di seluruh pemerintah daerah di Indonesia tentunya, yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu Pak, sistem-sistem aplikasi yang model hari ini kita rancang, tentunya kan sistem ini nanti akan menjadi sistem kebanggaan kita karena asli produk dari kabupaten kita. Nah, kalau di kabupaten lain itu aplikasi serupa ini sudah ada atau baru kita ini. Nah, kalau kita yang paling pertama ini kan kita akan menjadi top brand tentunya, akan menjadi objek kunjungan dari daerah-daerah lain tentang proses perencanaan dan penganggaran yang menggunakan sistem aplikasi yang sudah canggih seperti itu. Ya, jadi baik ya. Kalau terkait dengan apakah kabupaten lain sudah ada, saya rasa kalau yang pertama mungkin kita juga tidak bisa dibilang bukan yang pertama melakukan ini, karena memang proses komunikasi ini memang beberapa kabupaten lain atau beberapa perangkat daerah yang ada di Indonesia saya rasa juga sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan proses layanan dalam hal peningkatan koordinasi, konsultasi dan melakukan evaluasi ya di setiap perangkat daerah di masing-masing wilayahnya tentunya. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang saat ini yang cukup luar biasa tentunya, sudah barang tentu semua daerah akan memanfaatkan itu semua. Nah, tapi memang di Kabupaten Sawarna sendiri hal ini merupakan baru satu inovasi yang pertama di BPKAD ya. Karena memang selama ini walaupun kita sudah punya website resmi BPKAD Kabupaten Sawarna, tapi memang sampai saat ini belum ada proses layanan di dalamnya yang bersifat koordinasi dan konsultasi. Nah, ini harus sampai dengan saat ini masih kita harus datang ke BPKAD, bertanya langsung, bertatap muka, menanyakan permasalahan kendala-kendala yang dihadapi. Nah, hal inilah yang kadang-kadang justru menjadi kendala bagi kami dan bagi para pejabat perencanaan di seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk melakukan komunikasi ini, sehingga menimbulkan kesalahan penafsiran atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, justru inovasi ini kita gagas berangkat dari hal ini. Kendala inilah yang menjadi salah satu kata kunci dalam kita melakukan inovasi pembuatan sistem aplikasi ini.
sehingga nanti kawan-kawan yang berada di kecamatan atau berada di OPD lain ini kan akan melakukan komunikasi dengan pemanfaatan teknologi ini. Ya, itu ya harapannya ke depan, walaupun saat ini prosesnya masih dalam proses pengembangan dan masih proses penyempurnaan. Ya, kami mohon doalah dan dukungan ya dari semua pihak agar proses inovasi ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat ke depannya dalam penyusunan APBD di Kabupaten, sehingga APBD kita menjadi APBD yang berkualitas. Ya, tentunya kami selaku masyarakat dan yang melihat bincang-bincang kita pagi hari ini sangat mendukung Pak, karena ini nanti juga akan menjadi hal yang luar biasa sehingga bisa memotong ya jarak dan waktu. Ya, kalau kita berbicara sekilas inovasi aplikasi ini Pak, misalnya kita contohkan sebelum nanti akan kita launching nih, yang mudah-mudahan kami doakan secepat mungkin bisa launching. Jadi dari desa sampai OPD sampai kabupaten ini juga tidak ada lagi yang namanya batas dan waktu. Jadi sekilas penggunaan ini seperti apa nih kalau orang yang mau konsultasi, OPD yang mau konsultasi atau menyampaikan perencanaan itu sekilasnya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih ya, pertanyaannya cukup baik sekali dan sangat gambar ya. Karena memang betul dalam proses bisnis yang kami coba bangun ya terkait dengan aplikasi Setepat ini memang nantinya ada dua layanan. Bagian akun proses bisnis itu ada dua layanan. Pertama layanan administrasi itu yang bersifat umum ya. Dalam layanan ini nanti siapapun yang masuk ke dalam situs kita tersebut, tentang aplikasi Setepat ini kan berbasis web. Jadi begitu dia masuk, dia akan melihat tampilan yang bersifat administratif. Itu akan ada beranda, ada informasi, ada galeri, bahkan ada mungkin video tutorial dan lain halnya ya, dengan beberapa hal-hal lain yang memang akan terus kita kembangkan ke depannya. Dan yang kedua ada proses layanan konsultasi, koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan APBD itu sendiri. Ya, di antaranya ada proses layanan konsultasi tentang rencana kerja anggaran, kemudian layanan konsultasi tentang pemanfaatan akun pendapatan atau terkait dengan pendapatan, ya. Kemudian dengan konsultasi terkait dengan belanja, kemudian konsultasi tentang pembiayaan daerah, ada lagi nanti konsultasi terkait dengan PPA. Nah, dari proses ini semua nanti akan kita buatkan operator. Jadi nanti semua staf yang berada di bidang anggaran itu akan kita buatkan menjadi operator pelayan dari setiap perangkat daerah. Nanti ada job desk ya yang akan kita bagikan di staff kita, sehingga mereka akan melayani apa yang dijadikan pertanyaan oleh masing-masing stakeholder terkait. Sehingga ini nanti kan memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan dan pengawasan kinerja yang ada di BPKD, terutama di bidang anggaran itu sendiri. Mungkin itu. Ya, artinya kalau nanti bisa semuanya bisa dilayani secara aplikasi tepat ini kan nanti harapan masyarakat ini kualitas APBD kita, kualitas pemerintah kita akan semakin baik karena semuanya bisa dilayani dengan cepat, semua juga bisa transparan dan konsultasi kapan saja, di mana saja bisa berkonsultasi dan bisa ditanggapi dengan cepat berarti. Ya, siap. Ya, insya Allah. Ya, lalu ini Pak, sejauh mana capaian inovasi yang dilakukan dan kendala untuk mengaplikasikan aplikasi yang luar biasa ini apa? Ya, baik ya, memang saat ini capaiannya sedang dalam proses pengembangan, pembuatan dan penyempurnaan. Kami sudah mengisi beberapa tampilan-tampilan yang harus diperbaiki agar juga di situ kan akan memunculkan ikon Kabupaten Pesawaran. Nah, nanti di situ kan akan kita buat proses-prosesnya menjadi lebih baik dan lebih sempurna dari segi tampilan. Kemudian nanti proses report dari setiap proses layanan itu sendiri bisa
segera terwujud. Nah, ini kita memang kendala yang saat ini, karena memang proses ini kan memang membutuhkan biaya. Ya, permasalahannya cukup klasik lah ya. Permasalahan biaya. Nantinya memang sudah kami konsultasikan dengan kepala badan yang selaku mentor kami. Memang karena ini kan akan dilihat milestone atau perjalanan langkah-langkah yang akan dilakukan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya ya mungkin saat ini kami memang membangun proses ini. Tapi dalam jangka menengah, memang kami memperolehkan dan meminta dukungan untuk dilakukan penganggaran dalam proses pembuatan aplikasi ini. Nah, karena kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkaitan dengan proses pembangunan ini dan yang memahami terkait dengan IT itu sendiri. Dan kemudian nanti ada sharing knowledge, ada ya sharing pengetahuan di antara kami dalam proses penyusunan ini. Nah, dan memang alhamdulillah kepala badan berkomitmen. Bahkan kemarin kami sudah meminta dukungan dari Pak Sekda selaku Ketua TAPD Komite Musyawarah untuk membantu menyiapkan proses penganggarannya di APBD perubahan atau nanti di APBD tahun 2023. Kemarin selesai dari pembahasan KPKS pun kami sowan ke Ketua Dewan dalam hal ini Pak Suparto. Alhamdulillah juga sudah mendapat restu dan dukungan dari beliau untuk dikawal kegiatan ini menjadi salah satu inovasi layanan di BPKAD. Itu mungkin ya. Alhamdulillah, kalau insya Allah kalau kita lihat dari bincang-bincang kita pagi hari ini kan tidak ada satupun yang ataupun tidak setuju dengan program ini, karena ini program yang luar biasa, apalagi ini benar-benar program kita. Nah, nanti di situ ada satu titik. Nah, satu titik ketika aplikasi ini sudah ready untuk di launching dan sudah sempurna. Nah, kira-kira pandangan Abang ini terkait OPD dan kawan-kawan yang akan menggunakan aplikasi ini, sosialisasinya nanti akan menggunakan apa? Nah, ini kan butuh sosialisasi nantinya. Dan sosialisasi ini kalau nggak kita cermati juga akan membutuhkan anggaran yang luar biasa. Dan ini bisa dimanfaatkan secara sempurna. Nah, untuk memangkas itu agar lebih tepat dalam sosialisasi ini akan menggunakan metode apa dan cara seperti apa? Iya, masih. Memang betul sekali. Sesuatu hal yang kita bangun, walaupun itu baik, tapi kalau tidak diketahui oleh halayak ramai tidak ada manfaatnya. Iya. Artinya tadi memang betul pertanyaannya, apakah ini akan disosialisasikan? Nah, betul sekali. Ini akan kita segera sosialisasikan. Apabila nanti sudah proses pembuatannya sudah layak untuk kita publish kepada masyarakat dan stakeholder terkait, tentunya akan kita lakukan sosialisasi. Dan kita pun menyadari bahwa proses sosialisasi itu kan memang membutuhkan anggaran dan biaya. Tapi untuk pilihan jangka pendek ini mungkin kami akan mensosialisasi pertama menggunakan WA group, kemudian juga dengan proses Zoom meeting dengan stakeholder ya, karena memang proses layanan ini kan lebih banyak kepada perangkat daerah. Nanti juga akan kita munculkan dalam website. Ya, kita konektivitas ke dalam websitenya BPKAD Komite Musyawarah. Sehingga manakala orang membuka link tentang BPKAD Komite Musyawarah, dia akan melihat ada satu proses layanan yang namanya berbasis SIKEPA, Sistem Informasi, Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah. Nah ini ya, untuk sosialisasinya kita ke sana. Kalau untuk membuat semacam ini Pak, agar lebih mudah, hari ini kan semua orang kalau belajar hari ini hanya mengandalkan yang namanya YouTube atau Google. Nah, kira-kira akan dibuat atau video tutorial yang menarik, singkat dan mudah, dan itu akan nanti kita bagikan ke OPD-OPD terkait atau stakeholder yang akan menggunakan aplikasi ini. Ya. Sungguh luar biasa ya, pertanyaannya memang betul sekali. Dan justru inilah memang yang saya bilang tadi, ada knowledge sharing. Knowledge sharing itu artinya ada sharing tentang pengetahuan dan kemampuan kita dalam mengelola APBD dan aplikasi. Karena memang sebagaimana tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa proses penyusunan APBD kita sekarang harus menggunakan aplikasi yang namanya SIPD. SIP
NCPD ini kan aplikasi yang baru Iya. dan belum sama-sama ramah oleh seluruh pejabat perencanaan di seluruh perangkat daerah, termasuk beberapa ASN dan stakeholder terkait dalam penyusunan APBD harus sudah mulai masuk ke dalam NCPD. Nah, nanti dalam depan ini juga menjadi sarana untuk mengupload sharing-sharing tentang tutorial bagaimana tentang cara menggunakan aplikasi yang berkaitan dengan proses penyusunan anggaran, ataupun nanti video-video hal-hal lainnya yang memang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam proses mendukung perencanaan anggaran itu sendiri. Nah, itu akan nah, disinilah nanti akan menimbulkan kreativitas dari staf-staf kami, terutama khususnya di bidang anggaran, untuk membuat video-video tutorial. Nah, sehingga siapapun nanti akan bertanya tentang A, tentang B, maka kami pun menjawabnya nggak perlu lagi dijawab terpanjang lebar. Silakan masuk ke dalam link ini dan saksikan tutorialnya di tentang A, tentang B. Ini sehingga pemahaman kita dan cara penerapan kita tentang aplikasi itu sendiri bisa sama dan tidak ada perbedaan dalam menafsirkan dan menjalankan. Itu. Nah, ini salah satu clue atau cara satu yang luar biasa ya. Hari ini semua instansi baik perusahaan sudah mulai menggunakan seperti ini. Artinya pemerintah kita juga jangan sampai ketinggalan dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, ini terakhir ini, Bang, harapan dan dukungan kepada masyarakat pesawat terkait aplikasi ini atau nanti stakeholder yang akan menggunakan aplikasi ini. Terakhir ini harapannya apa? Baik ya, terima kasih. Tentunya harapan kami ya kepada mungkin harapan ini saya berharap ada harapan yang bersifat senang dan harapan bersifat tenang. Harapannya ya untuk ke depan aplikasi ini bisa mendukung pemerintah daerah, terutama kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sawaran yang dipimpin dan dipemantau oleh Bapak Bupati Kabupaten Sawaran, Bapak Haji Deni Romadona, KSP MTIP ya, dalam proses menyusun program kegiatan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Sawaran itu sendiri, sehingga kualitas perencanaannya dan program kegiatan apa yang beliau harapkan dan inginkan diperbuat untuk masyarakat Sawaran bisa berjalan lebih baik, efektif, akuntabel dan memiliki kinerja yang luar biasa tinggi, sehingga nilai manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu yang dari sisi eksternal ya. Yang manfaat dari eksternal pun sendiri, mungkin saya berharap ini pun menjadi salah satu budaya kerja dalam rangka peningkatan budaya kerja dan kinerja di BKD sendiri, terutama di bidang anggaran, sehingga kami selaku pelayan masyarakat, ya, pelaksana kebijakan publik ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sehingga mudah-mudahan apa yang kami lakukan eksploitasi ini pun menjadi nilai ibadah yang ada manfaatnya buat masyarakat. Amin, amin. Kabupaten Sawaran. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak atas keterangan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua, khususnya dan umumnya masyarakat Sawaran Provinsi Lampung. Dan kami juga berterima kasih atas waktunya, kesempatannya yang alhamdulillah materi hari ini bagi saya sendiri sangat terinspirasi, dan mudah-mudahan masyarakat kita juga terinspirasi untuk bisa menciptakan terobosan-terobosan atau inovasi apapun itu bidangnya, apapun itu pekerjaannya, apapun itu statusnya, sehingga dengan inovasi ini akan membuat perubahan yang luar biasa bagi kabupaten kita tercinta, Kabupaten Sawaran, dan terutama Provinsi Lampung. Oke, kepada masyarakat Pesawaran, mudah-mudahan tayangan hari ini bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa tonton terus, subscribe, like, komen, dan share YouTube channel Unik TV. Mudah-mudahan semakin banyak yang terinspirasi, semakin banyak yang memberi manfaat. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, saya Suprapto, Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, mendukung aksi perubahan peserta PK Angkatan 1 BPSDM Provinsi Lampung, Saudara Iwan Chandra Gautama, pelaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Pesawaran, dalam rangka inovasi pembuatan aplikasi SIKEPAD untuk mendukung proses perencanaan anggaran di Kabupaten Pesawaran lebih baik dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkinerja tinggi sesuai dengan visi dan misi Bupati Pesawaran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi pun saya Dr. Andes Syukur, PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, mendukung aksi perubahan peserta PK Angkatan ke-1 BPSDM Provinsi Lampung, Saudara Iwan Chandra Gautama selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Pesawaran,